Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Dian Nusantara yang terhormat dosen pembimbing Dr. Puani Puji Utami, SE MPD, dan kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri Arvina sebagai moderator dan teman-teman saya Melita Rimanta, Meli Nindya, dan Muhammad Hambali. Kami di sini ingin menjelaskan hasil kelompok kami yang berjudul tentang kekuatan hukum. Kepada teman-teman saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Melita Rimanta. Saya bagian dari kelompok 6. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatannya melampaui batas negara. Definisi tersebut mencakup perdagangan internasional, pemanufakturan di luar negeri, juga industri jasa di berbagai bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Klasifikasi bisnis berdasarkan aktivitas yang dilakukannya dalam menghasilkan keuntungan seperti tersebut di atas, bahwa bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas negara. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional atau international trade. Transaksi bisnis itu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara dengan perusahaan lain atau individu di negara lain, disebut pemasaran internasional atau international marketing. Dan di sini berikut ini ada hambatan-hambatan dalam bisnis internasional. Yang pertama, batasan perdagangan dan tarif bea masuk. Yang kedua, perbedaan bahasa, sosial, budaya, atau kultural. Perbedaan dalam hal bahasa seringkali merupakan hambatan bagi kelancaran bisnis internasional. Yang ketiga, kondisi politik dan hukum atau perundang-undangan. Dan yang terakhir, hambatan operasional. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Meli Nindya. Saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang pemasaran internasional berbeda dengan bisnis internasional, yaitu A. Perdagangan internasional atau international trade, di mana peranan dalam perdagangan internasional yang merupakan transaksi antar negara itu biasanya dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dengan cara ekspor dan impor. Dengan adanya transaksi ekspor dan impor tersebut, maka timbul neraca perdagangan antar negara atau balance of trade. Suatu negara dapat memiliki surplus neraca perdagangan atau defisit neraca perdagangannya. Neraca perdagangan yang surplus menunjukkan keadaan di mana negara tersebut memiliki nilai ekspor yang lebih besar dibanding dengan nilai impor yang dilakukan dari negara partner dagangnya. Kondisi politik dan hukum atau perundang-undangan. Hubungan politik yang kurang baik antar suatu negara dengan negara yang lain akan mengakibatkan terbatasnya hubungan bisnis dari kedua negara tersebut. Misalnya Amerika yang mengembargo komoditi perdagangan dengan negara-negara komunis. Ketentuan hukum ataupun perundang-undang yang berlaku di suatu negara kadang juga membatasi berlangsungnya bisnis internasional. Misalnya negara Arab yang melarang produk yang mengandung babi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hambali. Di sini saya akan meneruskan apa yang telah dibahas oleh teman saya tentang bisnis internasional dari segi hukum internasional. Di sini ada pembahasan tentang lembaga hukum. Lembaga hukum adalah salah satu di antara lembaga-lembaga
atau peranata-peranata sosial seperti juga halnya keluarga, agama, ekonomi, perang, dan lainnya. Kekuatan hukum yang dihadapi bisnis internasional sangat rumit karena bisnis dipengaruhi oleh berbagai undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh negara bagian ataupun daerah, negara maupun organisasi internasional. Hal ini adalah suatu tindakan pidana yang dapat dihukum berbagai negara dengan denda atau kurungan kekayaan intelektual WIPO. World Intellectual Property Organization adalah salah satu badan PBB yang mengatur perjanjian kekayaan internasional. Adapun kekayaan intelektual ada beberapa macam, yaitu seperti paten. Paten adalah suatu hak yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu suatu produk atau proses untuk membuat, mengeksploitasi, menggunakan, dan menjual penemuan atau proses tersebut. Kemudian ada nama dagang. Nama dagang adalah rancangan dan nama suatu produk yang digunakan oleh para pedagang atau pabrikan dan biasanya terdaftar secara resmi. Kemudian ada hak cipta. Hak cipta adalah hak yang sah yang diberikan kepada penulis, komposer, pencipta perangkat lunak, artis, dan penerbit untuk mempublikasikan dan menjual karya mereka. Kemudian ada rahasia dagang, yaitu informasi tentang bisnis yang dirahasiakan. Kemudian juga ada spionase industri, yaitu usaha sebuah perusahaan untuk mencuri rahasia dagang perusahaan lain. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih. Third Aspect of Intellectual Property, yaitu badan WTO yang diciptakan dengan tujuan yang sama, yang terdiri dari satu common law disusun di Inggris, dibuat berdasarkan kasus yang muncul. Lebih fleksibel, hakim dapat menginterpretasikan hukum. Dan yang kedua, civil law, berasal dari benua Eropa, dibuat oleh raja atau pangeran atau para anggota legislatif, lebih kaku dalam penerapan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang kesimpulan. Tentu sebagai pelaku bisnis internasional kita harus dapat menyesuaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Para pelaku bisnis baik lokal maupun asing menjadi pihak yang mempunyai kepentingan akan adanya kenyamanan, kelancaran, kepastian, efisiensi, dan efektif dalam melakukan investasi di tengah hiruk-pikuk munculnya berbagai regulasi dan institusi investasi atau bisnis baru menjadi pilihan terbaik bagi para pelaku bisnis apabila kepentingan mereka dalam melakukan investasi terlindungi. Aspek hukum merupakan hal yang urgen dalam kegiatan bisnis. Dengan memperhatikan aspek-aspek hukum dalam kegiatan bisnis problem, sengketa bisnis yang rumit dan berlarut-larut akan dapat dihindari, diminimalisir serta diselesaikan apabila sejak dini aspek hukum telah memperoleh perhatian. Jika aspek hukum disampaikan, niscaya biaya atau risiko yang harus dikeluarkan sehubungan dengan penyelesaian sengketa bisnis yang mungkin timbul akan jauh sangat besar dan mahal. Perhatian yang memandai terdapat aspek masalah hukum saat pengembalian keputusan bisnis akan banyak membawa manfaat dalam menyikapi, menyiasati, atau mengendalikan setiap keadaan, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan, resiko, atau kerugian di kemudian hari dapat dihindari atau diperkecil. Demikianlah tadi presentasi kelompok 6. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.